Mustika, Susiana, dan Nisa Putri dari Rombel H, Program Studi Manajemen Universitas Negeri Semarang. Di sini kami mengambil tema yaitu manajemen keuangan. Dalam presentasi ini, kami akan membahas beberapa poin utama seperti pengertian bisnis, manajemen keuangan, pentingnya manajemen keuangan dalam bisnis, fungsi manajemen keuangan, penerapan manajemen keuangan dalam bisnis, dan tentunya kita akan buat kesimpulan. Selanjutnya kami akan memberi gambaran umum mengenai bisnis dan bagaimana manajemen keuangan berperan penting dalam kesuksesan sebuah bisnis. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan pasar dan meraih keuntungan. Bisnis menjadi penggerak utama perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung perkembangan teknologi melalui inovasi. Setelah memahami gambaran umum mengenai bisnis, kita bisa melihat bahwa setiap jenis bisnis, baik itu manufaktur, perdagangan, jasa maupun digital, memiliki satu kesamaan, yaitu mereka sama-sama memerlukan pengelolaan keuangan yang baik untuk bertahan dan berkembang. Nanti berikutnya, kami akan menjelaskan lebih dalam tentang apa itu manajemen keuangan, prinsip-prinsip dasarnya, dan bagaimana kita menerapkan manajemen keuangan agar dapat membantu bisnis mencapai stabilitas dan pertumbuhan. Kami berharap penjelasan ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana keuangan dapat diatur dan dikelola untuk mendukung setiap langkah bisnis, dari tahap perencanaan hingga pengambilan keputusan penting. Mari kita lanjutkan ke pembahasan utama mengenai manajemen keuangan. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan, dan pengambilan keputusan keuangan dalam suatu bisnis. Tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan efisien. Pentingnya manajemen keuangan dalam bisnis. Yang pertama, untuk efisiensi dan efektivitas. Manajemen keuangan membantu bisnis untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan. Yang kedua, untuk pengambilan keputusan. Manajemen keuangan menyediakan data informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan bisnis. Yang ketiga, alokasi sumber daya. Manajemen keuangan membantu mengalokasikan sumber daya keuangan secara efisien dan efektif. 4. Pengendalian risiko. Manajemen keuangan membantu mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan yang dapat mengancam keberlangsungan bisnis. Kelima, peningkatan profitabilitas. Manajemen keuangan yang baik akan meningkatkan profitabilitas bisnis. Melalui pengelolaan biaya yang efisien dan peningkatan pendapatan, perusahaan dapat mencapai tujuan profitabilitas. Yang keenam, pertumbuhan bisnis. Manajemen keuangan yang solid menjadi fondasi bagi pertumbuhan bisnis. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, perusahaan dapat memperoleh pendanaan yang dibutuhkan untuk ekspansi dan pengembangan bisnis. Fungsi manajemen keuangan dalam bisnis. Yang pertama, mengelola keuangan perusahaan. Manajemen keuangan berfungsi sebagai pengelola keuangan melalui perencanaan pemasukan dan pengeluaran dana dalam periode tertentu. Yang kedua, mengendalikan keuangan perusahaan. Setelah melakukan perencanaan keuangan, perlu dilakukan evaluasi untuk mengendalikan keuangan perusahaan. Apabila terdapat hal yang tidak sejalan dengan rencana awal, maka dapat menggunakan data keuangan tersebut sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. Dengan kata lain, manajemen keuangan membantu bisnis kembali sesuai rencana yang telah disusun di awal. Perusahaan nantinya dapat mengetahui hal-hal apa saja yang terjadi pada saat penggunaan anggaran. Yang ketiga, memeriksa keuangan perusahaan. Dalam suatu bisnis, biasanya dilakukan audit atau pemeriksaan keuangan untuk memastikan bahwa keuangan di perusahaan sudah dikelola dengan baik dan berjalan tanpa adanya penyalahgunaan dana. Yang keempat, melaporkan keuangan perusahaan. Dalam hal ini, manajemen keuangan berfungsi sebagai wadah yang menyediakan informasi tentang keuangan suatu perusahaan secara bertahap dan rutin, mulai dari laporan keuangan kuartal, semester, hingga tahunan. Penerapan manajemen keuangan dalam bisnis. Yang pertama, menetapkan anggaran. Membuat anggaran bulanan atau tahunan untuk mengontrol pengeluaran dan memastikan bahwa perusahaan tetap dalam jalur yang benar. Yang kedua, membuat proyeksi keuangan. Meramalkan pendapatan dan pengeluaran di masa depan untuk merencanakan pertumbuhan bisnis dan memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk mendukung ekspansi atau inovasi. Yang ketiga, mengelola arus kas. Memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup uang tunai untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Yang keempat, membuat laporan keuangan. Menyusun laporan keuangan secara berkala untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan perusahaan kepada manajemen dan pihak eksternal. Yang kelima, membuat keputusan investasi. Memilih investasi yang tepat untuk menghasilkan keuntungan dan memaksimalkan nilai perusahaan. Di sisi lain, harus mempertimbangkan beberapa faktor termasuk biaya investasi, tingkat pengembalian yang diharapkan, serta risiko yang terlibat. Hal yang harus diperhatikan dalam bisnis untuk hasil yang optimal.
Yang pertama yaitu memiliki sistem akuntansi yang baik. Sistem akuntansi yang akurat dan up-to-date akan memberikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan. Dalam sistem akuntansi memiliki fondasi yang dapat mendukung kegiatan, pencatatan, dan analisis keuangan suatu perusahaan. Berikut adalah komponen utama dalam pencatatan keuangan. Yang pertama yaitu jurnal. Jurnal merupakan buku pencatatan transaksi awal yang dicatat secara kronologis. Setiap transaksi keuangan dicatat dalam jurnal dengan rincian lengkap. Yang kedua yaitu buku besar. Buku besar adalah kumpulan dari seluruh akun yang terdokumentasi dalam jurnal. Setiap akun memiliki halaman tersendiri di buku besar, di mana semua transaksi yang terkait dalam akun tersebut direkam. Yang ketiga yaitu neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca terdiri dari dua bagian utama, yaitu aset, termasuk aset lancar dan aset tetap, dan kewajiban serta ekuitas, termasuk kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas pemilik. Yang keempat yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan, biaya, dan laba bersih atau rugi bersih perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini mencakup penjualan, biaya operasional, biaya bunga, dan pajak penghasilan. Dengan memahami dan menerapkan komponen-komponen ini secara efektif, perusahaan dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, membuat keputusan yang lebih tepat, dan mematuhi standar akuntansi yang berlaku. Poin kedua, untuk mencapai hasil yang optimal, bisnis perlu memiliki tim keuangan yang kompeten. Tim keuangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup akan mampu mengelola keuangan bisnis secara efektif. Memanfaatkan teknologi. Teknologi seperti software akuntansi dan analisis data dapat membantu bisnis dalam mengelola keuangan dengan lebih efisien. Yang terakhir yaitu melakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi kinerja keuangan secara berkala akan membantu bisnis mengidentifikasikan area yang perlu diperbaiki dan mengambil tindakan korektif. Evaluasi secara berkala dapat dilakukan dengan yaitu menganalisis laporan keuangan. Dalam analisis laporan keuangan terdapat neraca. Neraca yaitu untuk menganalisis aset, liabilitas, dan ekuitas untuk menilai solvabilitas dan likuiditas. Yang kedua itu adalah laporan laba rugi untuk menilai pendapatan, biaya, dan laba untuk memahami profitabilitas. Yang terakhir yaitu adalah laporan arus kas untuk mengkaji arus kas masuk dan keluar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan uang. Selanjutnya yaitu rasio keuangan. Dalam rasio keuangan terdapat rasio likuiditas, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, misalnya current ratio atau quick ratio. Yang kedua yaitu rasio profitabilitas, untuk mengukur efisiensi dalam menghasilkan laba, misalnya gross profit margin, net profit margin. Yang ketiga yaitu rasio solvabilitas, untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang, misalnya debt to equity ratio. Yang keempat yaitu rasio aktivitas, untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya, misalnya inventory turnover. Yang terakhir yaitu menganalisis tren, membandingkan data dan keuangan selama beberapa periode untuk mengidentifikasikan pola pertumbuhan atau penurunan. Demikianlah presentasi kami mengenai manajemen keuangan dalam bisnis. Kami telah membahas mulai dari gambaran bisnis, pentingnya manajemen keuangan, hingga prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan usaha. Dari pemaparan ini, kita bisa menarik kesimpulan manajemen keuangan adalah kunci keberhasilan suatu bisnis. Dengan menerapkan manajemen keuangan yang baik, perusahaan dapat mencapai tujuan keuangannya, meningkatkan profitabilitas, dan memastikan keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Manajemen keuangan bukan hanya sekadar mencatat pemasukan dan pengeluaran, tetapi juga merupakan proses strategis yang mencakup pengelolaan arus kas, penganggaran, perencanaan investasi, dan pengambilan keputusan keuangan yang tepat. Dengan manajemen keuangan yang baik, bisnis dapat bertahan menghadapi tantangan dan terus berkembang di tengah persaingan. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Kami juga sangat terbuka untuk menerima masukan, saran, dan pertanyaan terkait materi yang telah kami sampaikan untuk ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan kepada kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami lebih dalam tentang manajemen keuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Audio Jungle.